Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan utang-utangnya lunas. Amin. Yang aminnya lunas, yang utangnya paling banyak. Ibu-ibu utang-utangnya lunas Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin nurizati wa syiri syarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Wa qala aidon inna sholata kanat 'alal mu'minina aqdam ma'buda. Sadaqallahul azim. Mohon maaf malam hari ini agak kurang sehat, tapi bukan kurang waras. Malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka memperingati satu peristiwa besar, peristiwa akbar, peristiwa yang sungguh luar biasa, yang oleh akal kita tidak bisa sampai, karena masuk ranahnya bukan ranah akal, logika, tapi ranah iman. Bersyukur hari ini kita dapat bertemu di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua kalinya sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, pada panutan kita, satu-satunya hamba Allah yang paling mulia akhlaknya, yang paling terjaga lisan tutur katanya, yang paling khusyuk sholatnya. Beliaulah Nabi akhir zaman yang tidak ada lagi Nabi maupun Rasul sudahnya. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga yang agung, para sahabat yang mulia, dan insya Allah kita semua yang malam hari ini berada di tempat yang penuh barokah ini dengan harapan semoga kelak kita bisa meraih syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, saya mau menjelaskan dua gelar saya. Yang pertama CIM. CIM di sini adalah di bidang motivator. Sesungguhnya masing-masing diri kita adalah motivator. Kita mau bangun sholat subuh, kadangkala berperang dalam diri kita, bangun tidak, bangun tidak. Mau bangun tahajud jam 3, sholat tahajud atau tarik selimut. Sudah masuk kamar mandi, ternyata cuma buang air kecil, balik lagi masuk. Maka perlu adanya motivator, perlu adanya motivasi dalam diri kita. Motivasi ada dua, motivasi yang sifatnya menarik dan motivasi yang sifatnya menolak. Logika yang paling gampang, sifatnya yang menarik, kalau saya melakukan sesuatu, saya mendapatkan pahala. Itu logika motivasi yang menarik. Sedangkan motivasi yang sifatnya menolak, kalau saya melakukan, saya siap dengan konsekuensi dosa. Itu minimal dalam diri kita di situ saja. Ini benar atau tidak? Ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir saya ambil CWH. CWH itu dalam bahasa Jawanya Certified Writing for Healing. Bapak Ibu, nah ini rata-rata orang-orang zaman kolonial. Zaman dulu kita punya buku namanya buku diari. Masih ingat tidak Ibu? Dulu ada buku diari. Setiap permasalahan kita, keluh kesah kita ditulis di buku. Bukunya ditutup rapat. Bahkan bukunya ada gemboknya. Sudah begitu simpan di dalam lemari, di dalam laci, dikunci. Lemarinya tutup, kunci. Kamarnya dikunci. Kenapa? Rahasia. Itu zaman dulu. Zaman sekarang, kalau ada masalah sedikit, iya tidak? Lihat saja ya. Nanti kau akan dapat balasannya. Iya Pak, iya. Ini zamannya teknologi sekarang seperti itu. Padahal menulis itu justru mengobati, Bapak Ibu.
Ada training, ada skill untuk menulis. Makanya ada yang mengatakan, kalau kamu dalam kondisi gerudah, kondisi resah, larilah ke pantai, kemudian menulislah di atas pasir, nanti ombak yang akan menyapunya. Setelah itu hati menjadi tenang. Ternyata memang menulis itu ada manfaatnya. Jadi mudah-mudahan apa sekalian tulis saja semua. Bahkan ibu-ibu mau ke pasar, mau belanja, kalau tidak ada catatan bingung. Iya tidak? Nah ini pentingnya. Jadi ini sudah menjadi pergeseran. Keterampilan menulis sudah diubah menjadi keterampilan jari. Yang tadinya rahasia, sekarang akhirnya semua kemana-mana. Itu gara-gara jari. Makanya saya sering menyampaikan, ada istilah pahala jariyah atau amal jariyah, tapi kita kadang melupakan dosa jariyah. Melalui apa? Teknologi itu. Hadirin rahimakumullah, kita kembali ke peringatan Isra Mi'raj. Tadi disampaikan, peringatan Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat besar. Saking besarnya, di dalam Al-Quran diawali dengan kata Subhanalladzi, Maha suci Allah. Banyak sekali kisah-kisah besar di dalam Al-Quran tidak diawali dengan kalimat tasbih. Contoh, peristiwa diciptanya Nabi Adam alaihissalam, itu peristiwa yang sangat besar. Peristiwa tenggelamnya Raja Fir'aun beserta pengikutnya, itu juga tidak dijelaskan, tidak diawali dengan subhanallah. Tapi Isra Mi'raj ini benar-benar peristiwa yang maha dahsyat, yang maha besar luar biasa, sehingga Allah sendiri yang menunjukkan di situ. Ya, Isra dalam bahasa artinya perjalanan suatu malam, perjalanan pada waktu malam. Jadi tadi ibu-ibu keluar rumah, ditanya mau kemana bu? Mau Isra. Itu malam-malam bapaknya disuruh ibunya belanja di Borobudur. Mau kemana pak? Mau Isra. Yang penting perjalanan pada waktu malam. Ibunya bertengkar sama suaminya, bawa koper malam-malam keluar rumah. Mau kemana bu? Isra. Isra secara bahasa artinya perjalanan pada suatu malam. Sedangkan Mi'raj menurut bahasa artinya naiknya baginda Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Jadi ada dua yang akan kita ambil. Pertama adalah perjalanan. Berjalan itu artinya ke depan artinya maju. Sedangkan naik, Mi'raj naik artinya meningkat. Harapannya setelah peringatan Isra dan Mi'raj ini, harapannya adalah keimanan kita semakin maju dan semakin amin Allahumma amin. Tadi disampaikan Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat besar. Kalau ada ibadah syariat, ibadah yang lainnya, Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Perintah zakat Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Perintah puasa bahkan Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Perintah haji juga demikian. Tapi yang satu ini Allah panggil langsung. Ya, dan di situ munculnya begini, kok Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang sangat besar, terjadi dalam waktu yang sangat singkat, yang oleh akal kita tidak akan sampai. Makanya ada 3 golongan waktu itu. Yang pertama, yang beriman semakin mantap imannya, yang ragu-ragu bisa maju bisa mundur, yang kafir semakin jauh dari ajaran Islam. Jadi pada saat itu, dan perjalanan Isra Mi'raj ini, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah kehendak Allah, kemauannya Allah. Namanya Allah yang mau, ya suka-suka Allah. Ini ada anak-anak, anak kita. Ada anak karena ada ibu dan bapak. Ada ibu, ada bapak, itu sebagai sebab, anak sebagai akibat. Tetapi Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu, jadi Nabi Adam. Kenapa bisa? Karena Allah yang sudah berkehendak. Kemudian Nabi Isa ada ibunya, tidak ada bapaknya,
jadi Nabi Isa. Kenapa? Allah yang berkehendak. Nah, cuma zaman sekarang sudah mulai banyak yang mau meniru ya. Tidak ada bapaknya, tahu-tahu lahir itu saja. Itu tapi di luar negeri sana. Di Indonesia tidak ada. Tidak ada yang bohong. Ini sudah fenomena seperti itu, Pak. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Yang ada hanyalah apa? Iman kita. Makanya pada saat baginda Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, begitu kembalinya lagi dalam waktu hanya kurang lebih sepertiga malam. Padahal jauhnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauhnya luar biasa, tapi bisa tercapai. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan. Ada suatu ketika kita lagi di Sentani, saya mau pergi ke Sentani, dari Sentani saya mau ke Jayapura, saya ambil jaket. Ternyata dalam jaketnya saya ada semutnya. Sampai di Jayapura, semutnya yang di jaket saya ini keluar. Ketemu sama semut dari Jayapura. Tahu nggak, saya dari Sentani loh. Dari mana jam Sentani? Tadi 1 jam yang lalu saya. Kok tidak mungkin. Tidak mungkin kalau semut ini berjalan sendiri. Tetapi karena semut itu nempel di jaket saya, maka sampailah ke Jayapura. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad bingung. Ketika turun lagi kembali ke Masjidil Haram, Nabi Muhammad duduk termenung, dia bingung. Ya Allah, kira-kira umatku bisa menerima ini tidak? Umatku ini sanggup tidak menerima perintah yang sebesar ini? Pada saat itu, pertama kali ketemu dengan Allah SWT, turun, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Mat, istilahnya orang Sentaninya bilang, Mat, kamu dapat apa tadi, Mat, dari sana, Mat? Ya Nabi Musa, saya dapat perintah sholat 50 waktu. Mat, kembali. Demi Allah umatmu tidak sanggup, Mat. Minta korting, minta diskon, promo lebaran. Kalau ibu-ibu kan promosi. Kenapa umatmu nggak akan sanggup, Mat? Balik minta diskon sama Allah. Naik lagi Nabi Muhammad. Jadi syariat protes itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa, Pak. Jadi Nabi Musa sudah ngajari kita protes. Jadi kalau zaman sekarang anak-anak kita pada protes, ya itu sudah diajarkan Nabi Musa. Terus turun lagi, berapa, Mat? Korting 5 Nabi Musa. Terus berapa? 45. Mat, gak sanggup, balik lagi Nabi Muhammad. Minta dispensasi sama Allah lagi. Terus turun sampai kurang lebih 8-9 kali, balik lagi. Berapa Nabi Muhammad? Sudah tinggal 5. Mat, umatku itu tinggi besar. Badannya umatku dibanding umatmu itu lebih besar jauh. Umatmu nggak akan sanggup, Mat. Balik lagi minta. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Nabi Musa, saya pikir saya tidak punya muka apa. Bahasanya kurang lebihnya begitu. Insya Allah akan saya bawa oleh-oleh ini kepada umatku. Coba kita lihat. Yang 5 waktu ini benar nggak yang dikhawatirkan Nabi Musa alaihissalam? Yang 5 waktu saja kita banyak sekali yang bolong-bolong. Bagaimana dengan 50 waktu? Nabi Musa sudah mengingatkan, Mat, umatmu tidak sanggup walaupun 5 waktu ini. Tetapi Nabi yakin bahwa umatku pilihan nanti akan sanggup melaksanakan yang 5 waktu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam yang sanggup melaksanakan 5 waktu ini. Ada kalanya kita kehilangan HP, tidak enak makan, kehilangan motor, 3 hari tidak malam tidak tidur. Iya tidak, tapi kehilangan 1 waktu sholat masih bisa cengengesan, masih bisa tertawa-tertawa seperti tidak ada yang hilang. Padahal disitulah yang sangat besar. Pada saat nanti kita di hadapan Allah, dilihat seluruh amalnya itu cuma 1 pertama, sholat kita. Kalau sholatnya baik, baik seluruh amalnya. Kenapa demikian? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat yang kita dirikan sudah mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Disitulah maknanya, baik sudah kalau sholatmu baik, baik seluruh amalnya. Sudah sholat, makanya dikatakan perintah sholat itu kalimatnya selalu wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Karena kebanyakan kita, ya termasuk yang ngomong juga ini, masih sebatas mengerjakan sholat. Sebatas apa? Sebatas ritualitasnya. Makanya di tema ini disebutkan secara spiritualnya kita sudah sholat belum. Dan kadang-kadang
kita nyari barang yang hilang ketemunya pas sholat, ya tidak Ibu? Kadang ibu-ibu belanja tekor ketemunya pas sholat. Usolli fardal asri al-barakat mustaqbil badi dan melidar Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah ya tadi bawa uang 1.500.000. Perasaan ikan cuma 2. Allahu akbar. Tadi ketemu ini terus gimana ya, sami Allahu liman hamidah. Bawang goreng tadi cuma berapa? Oh. Jadi sholat tuh mikir uangnya tadi kemana? Iya tidak? Begitu mau tahiyat akhir baru walah tadi ketemu anaknya Bu RT tak kasih 50.000. Ketemunya pas sholat, ya Allah. Bapak-bapak juga begitu. Pak, tadi kunci motor mana? Tadi di dekat TV. Tidak ada Pak. Nah sudah, tunggu sholat dulu. Ya sholat ya mikir. Tadi masuk rumah lewat pintu belakang. Sami Allah liman hamidah. Tadi masuk tak taruh di mana, ya Allah, sempat sujud. Begitu tahiyat akhir, pling nempel. Oh Allah nang kene jebule. Ya Allah ya Rabbi. Ya kadang-kadang kita sholat masih begitu. Tapi nggak apa-apa. Ini yang sering dijadikan bahan. Fawailul lil musholin. Celakalah orang-orang yang sholat. Tuh, kalau begitu mending nggak usah sholat, keliru. Sholat saja nanti Allah yang akan memperbaikinya. Tentu saja harus dengan ilmu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa mengenai kehidupan dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Semuanya harus dengan ilmu. Ibu tadi mau berangkat di depan cermin kan ya? Ah, ilmu berdandan tuh ada ilmunya Bu. Namanya tata rias. Bagaimana jangan sampai nanti alis taruh di bibir, maskara taruh di pipi. Ini bukan jadi cantik yang kayak ondel-ondel nanti. Ada ilmunya. Mau masak ada ilmunya. Namanya tata boga. Kalau nggak tahu ilmunya, bapaknya, Mak, Bu, tolonglah. Bapak mau buka puasa nanti, puasa Senin Kemis. Tolong bikin masakan seger-seger kah? Masak apa Pak? Ya sayur kunci kah apa? Oh siap Pak. Begitu Bapak buka panci kaget, cus. Ada obeng, tang masuk di semua. Karena nggak tahu ilmunya. Mau goreng tempe nggak pakai ilmunya nggak jadi. Makanya harus pakai ilmu. Mau masak apa ilmu berpakaian ada ilmunya, namanya tata busana. Bagaimana kerudungnya hitam, bajunya warna apa, itu cocok. Kadang-kadang kalau tidak ada ilmunya kan nggak karu-karuan. Ini jadinya ini orang kenapa ini kan. Seolah-olah mau tampil cantik padahal masalah itu gara-gara tidak pakai ilmu. Termasuk ilmu membaca Al-Quran. Masya Allah anak-anak kita tadi ya membaca Asmaul Husna. Anak-anak kita bisa membaca Al-Quran, membaca tartil hafalan. Ini bekal Bu Pak, anak-anak kita menjadi aset nanti. Ketika Bani Adam meninggal terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah doa anak yang soleh dan solehah. 1 huruf yang anak kita baca Bu, pahalanya akan ngalir ke kita orang tuanya. Demi Allah, pahalanya akan sampai. Ada yang protes, Pak, saya ngirim doa ke orang tua saya, pahalanya nyampe enggak Pak? Ya kira-kira dikembalikan enggak tahu Pak. Kalau enggak dikembalikan berarti nyampe. Kalau nggak percaya buktikan, nanti kalau kamu meninggal tak kirimkan doa, kalau tidak nyampe kamu miss call saya. Ini kadang-kadang orang bertanya ini nyeleneh ya, pertanyaan jangan nyeleneh. Kalau ada orang yang bertanya nyeleneh, jawab juga dengan nyeleneh. Pak Ustadz, kan rukun sholat, apa syarat sholat itu harus wudhu ya? Ya harus wudhu memang. Terus saya ini sudah sholat Pak Ustadz, tiba-tiba rakaat pertama saya buang angin Pak Ustadz. Terus berarti sholatnya batal? Ya batal. Terus saya harus ngapain Pak Ustadz? Wudhu. Nah Pak Ustadz, wudhu itu kan membasuh muka ya? Iya, wudhu itu membasuh muka rukunnya. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, kan yang kentut kan pantat saya ya? Apa hubungannya dengan muka saya Pak Ustadz? Ini orang ini keblinger. Ah jawab sekalian aja. Sekarang saya tanya Bu Pak, kalau Bapak kentut yang malu itu pantat atau muka? Ya muka Pak. Nah itu makanya dibasuh mukamu. Ini harus matinya dengan ilmu. Orang sholat, 5 orang sholat berjamaah tidak tahu ilmunya, bubrah sholatnya. 1 imam, 4 makmum. Tiba-tiba imamnya kentut.
Karena yang 4 ini tidak tahu ilmunya, yang satu ngucap, kentut wadeg ya orang karu-karuan, batal 2. Yang sebelah bilang, sholat tuh diam, tidak boleh bicara, batal 3. Sisa yang terakhir, alhamdulillah ya Allah, cuma saya yang tidak bicara, batal semuanya. Ini gara-gara tidak tahu ilmunya. Lagi, namanya manusia itu ada kalanya lupa. Ya, imam sholat harusnya duduk tahiyat awal, imam lupa, imam langsung Allahu Akbar. Makanya bacaan takbir itu biasanya dibedakan, Pak, supaya tahu ini bacaan pendek atau panjang itu biasanya dibedakan. Nah, lah kok imamnya berdiri, Allah harusnya duduk tahiyat awal. Nah, makmum pingin menghentikan, nggak tahu ilmunya, mestinya subhanallah, niatnya zikir. Nah, karena nggak tahu ilmunya, tarik sarungnya, dedek, pas cuma pakai kolor, rusak semua. Ini pentingnya ilmu. Dalam hal dunia saja harus dengan ilmu, apalagi dalam hal akhirat. Ehwabillah rahimakumullah. Jadi kembali, peristiwa Isra Mi'raj ini membawa bekal yang sangat besar, yaitu sholat. Ayo kita jaga sholat kita, anak-anak kita, semua ajarkan untuk sholat. Memang ada yang bilang begini, Pak Kiai, saya kasihan nih bangunkan anak saya subuh. Kenapa, Bu? Aduh, kayak kasihan ya, anakku masih pada capek kayaknya. Pak Kiainya jawab, Bu, kalau pagi-pagi pas sholat subuh rumah ibu kebakaran bagaimana? Ya saya paksa anak saya bangun, Pak. Saya seret anak saya ke perut supaya bangun, Pak. Kenapa, Bu? Supaya tidak menjadi korban kebakaran. Itu baru kebakaran dunia, Bu. Bagaimana dengan akhirat? Makanya ayo mulai sekarang dibiasakan. Ada ungkapan dalam bahasa Korea. Ibu suka nonton film Korea nggak? Nih, ada ungkapan dalam bahasa Korea, wiwiting tresno jalaran saka kulino. Nah, itu bahasa Korea yang agak dalam sekali. Cinta itu datang karena terbiasa. Kalau kita terbiasa dengan mendengarkan murotal, kita terbiasa dengan bersolawat, nanti kita akan cinta dengan bacaan solawat. Kalau kita terbiasa dengan zikir-zikir, nanti kita akan cinta dengan zikir. Terbiasa sholat sunnah, nanti kita akan cinta dengan sholat sunnah. Membiasakan itu di awal itu penting. Lagi masak, emosi, bawang merah naik, minyak naik, gajinya tidak naik, tensinya yang naik. Daripada marah-marah, mending sholawat, Bu. Itu makanan, masakan yang ibu masak, yang makan juga keluarga kita. Tak kasih ilmunya ya, Bu. Di rumah yang masak nasi siapa, Bu? Di rumah yang masak nasi siapa? Bapaknya. Sama saja. Nih, resep cara masak nasi. Begitu nasi di beras dicuci, putar searah tawaf, berlawan dari jam, sambil baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, supaya anak kita lembut hatinya. Ya Latif, ya Latif, buang airnya lagi, ya Latif, ya Latif. Kalau perlu bacakan inna a'toina kal kautsar. Ya, anak-anak kita, Ibu, ini asetnya kita. Hindarkan marah kepada anak dalam 5 waktu. Yang pertama, pada saat anak sedang makan, Bu, Pak, tolong, kalau anak kita lagi makan, jangan dimarah, apalagi dibentak. Makan. Ibu sudah masak capek-capek, makan. Habiskan. Ya Allah, anak ini makan sambil nelan tuh kayak bagaimana gitu. Ini kayak nelan kerikil ini. Kenapa? Pada saat makan ini, kalimat orang tua itu terekam dalam memorinya, masuk di alam bawah sadarnya. Yang kedua, pada saat anak mau tidur, ini anak-anak sekarang kalau mau tidur pegangannya apa? HP. Mau tidur pegang HP. Yang ditonton anak-anak berkelahi, tawuran. Lebih parah lagi yang ditonton hantu, kuntilanak. Bangun tidur lihat mamanya pakai masker, kuntilanak. Salah sendiri. Anak mau tidur jangan dimarah. Biasakan dengan kalimat-kalimat yang indah. Bu, kalau pernah nggak minta maaf sama anak kita? Pernah nggak bilang, nak maafin mama ya? Pernah nggak? Oh pernah, alhamdulillah. Ada yang gengsi soalnya, minta maaf gengsi.
Pada saat anak sudah tidur, usap ubun-ubunnya, bacakan sholawat seraya, nak, maafin mama ya, hari ini hak-hakmu belum tertunaikan. Itu anak kita, Bu, menangis, Bu. Padahal sudah merem, sudah tidur, dia masuk dalam alam bawah sadarnya. Ya, mau tidur. Kemudian pada saat bangun tidur, begitu bangun tidur, assalamualaikum, walaupun kesiangan. Assalamualaikum anak soleh soleha, dah mandi dah. Jangan coba-coba dimarah, rusak hatinya. Kemudian pada saat anak mau berangkat sekolah nih, kalau anak usia sekolah, dah ya sayang, semangat belajarnya ya, semangat. Itu nanti anak belajarnya jalannya berbeda. Selamat nak, semangat anak mama hebat. Nanti jalannya gitu. Tapi kalau awas ya, kau tidak kerja PR, hajar kok. Kau jajan es krim, jajannya sembarang, lihat aja balas. Itu jalan gitu. Beda marahnya. Bahkan di sekolah itu disuruh bapak ibu gurunya menghapus papan tulisnya, beda karena ke bawah. Dan yang terakhir, Bu, kita punya harga diri. Begitu juga anak kita juga punya harga diri. Jangan marah anak kita di depan orang lain. Bapaknya marah, mamanya marah pas ada orang lain. Nanti dia main di temannya. Temannya lihat, mamamu baik ya, kamu beruntung ya punya mama begitu. Kamu beruntung ya punya papa begitu. Nggak seperti saya. Rusak, Bu. Ya, mudah-mudahan kita jaga anak-anak kita, karena anak kita ini aset. Tadi, anak sekecil itu sudah bisa Asmaul Husna. Masya Allah. Doa dengan Asmaul Husna itu mudah sekali diijabah. Ya, mudah-mudahan itu bisa dijalankan. Baik. Ihwabillah rahimahumullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Peristiwa Isra dan Mi'raj sangat besar. Apa sih manfaatnya sholat? Sholat nanti akan mengajarkan kita yang pertama tawadu. Tawadu. Orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya bagus, maka dia akan punya sifat tawadu. Kenapa demikian? Nih Bu, di dalam anggota tubuh kita ada satu hal yang paling kita jaga. Orang pukul pundak kita, kita masih bisa diam. Orang pukul badan kita masih santai. Tapi kepala kita, itu emosi. Itu dendamnya lebih menyakitkan daripada pukulan di awal. Kenapa? Karena kita menganggap kepala adalah sesuatu yang paling berharga. Tetapi di dalam sholat, nggak ada nilainya kepala kita di hadapan Allah. Kepala kita bahkan sejajar dengan telapak kaki kita. Mohon maaf. Kepala kita bahkan lebih rendah dari pantat kita. Padahal di pantat kita ini isinya apa? Kotoran semua, segala macamnya. Tapi lebih rendah dihinakan. Itu pelajaran manfaat dari kita melaksanakan sholat. Makanya di situ yakin ketika innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku semua ya Allah ini hanya milik Engkau. Ini kalau kajiannya ilmu fikihnya. Ya, kita yakin bahwa kita ini mau menghadap dengan Allah. Bagaimana Pak caranya sholat yang khusyuk? Minimal pada saat kita mau sholat, kita yakin bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Tapi susah Pak. Ya sudah, kalau begitu yakin bahwa Allah sedang melihatmu. Bapak Ibu, kalau lagi bekerja dilihat oleh atasan kita kerjanya sembarangan atau serius, itu saja pembelajarannya. Karena kita merasa diawasi, kita akan berhati-hati dalam sholat kita. Usahakan arah pandangannya satu tertuju. Ya, kadang-kadang ya tadi sholat kita masih ingat kemana lagi. Sholat Allahu Akbar. Selesai sudah. Ikan lupa ditutup. Sudah langsung kemana-mana. Astagfirullahaladzim, kompor lupa dimatikan. Udah kemana-mana dia sholatnya. Kemudian pada saat sholat, kadang-kadang kita menganggap sholat itu bukan hal yang penting. Kalau kita menganggap sesuatu itu penting, maka kita akan berhati-hati melakukannya, sungguh-sungguh melakukannya. Tetapi ketika kita menganggap bahwa sholat ini adalah yang biasa saja, maka nanti akan berbeda. Yang ketiga adalah anggap bahwa sholat ini adalah sholat yang terakhir. Bu, supaya kita dapat pahala sholat sesudahnya. Ini kita sudah sholat isya kan ya? Tinggal sholat subuh. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah melaksanakan sholat isya. Mudah-mudahan nanti saya bangun bugar sehat, saya bisa melaksanakan sholat subuh. Itu sudah dapat pahala, Bu. Nanti sudah sholat subuh besok, alhamdulillah ya Allah sudah sholat subuh. Mudah-mudahan Engkau berikan kekuatan, kesehatan,
saya bisa melaksanakan sholat duhur. Insya Allah setiap waktu ini kita akan terus dicatat pahala. Ingat sholat. Ternyata besok pagi sudah sholat subuh, tiba-tiba jam 10 meninggal, sudah dapat pahala punya niat sholat duhur. Mau apa mau? Ya mudah-mudahan umurnya panjang. Kan nggak ada yang tahu Bu ya. Ibunya ini lihat sudah pada siap semua kayaknya. Kita tidak ada yang tahu, tapi itulah. Terus sehabis sholat baca ayatul kursi. Barang siapa yang sehabis sholat fardu dia membaca ayat kursi, maka jarak antara dia dan surga hanyalah kematian. Tuh, itu hadiahnya sangat kuat sekali ya. Jadi jangan lupa minimal 2 waktu. Habis sholat maghrib dan habis sholat subuh minimal ayat kursi jangan pernah ditinggalkan. Gitu ya. Tadi sholat yang pertama tawadu, yang kedua disiplin. Sholat itu sudah ditentukan waktunya, jumlah rakaatnya juga sudah, jangan ditambah. Ya Allah, sholat duhur kok nikmat sekali ya. Kalau 4 kayaknya kok kurang ya. Saya tambah 4 lagi ya, jangan, nggak boleh. Kalau masih kurang puas, tambah sholat sunnahnya. Ya, jangan dikurangi. Disiplin waktunya. Ya Allah, saya pengen sholat duhur nih, tapi ini masih jam berapa nih? Masih jam 9 lewat. Saya mau sholat duhur, saya mau sholat subuh. Nggak bisa. Disiplin memang. Makanya orang mukmin itu harusnya punya ilmu disiplinnya lebih tinggi, akan ke bawah dalam dunia kerja. Gitu. Kemudian belajar ikhlas. Pak, berat sekali Pak untuk belajar ikhlas. Mau tahu cara belajar ikhlas Bu? Belajar ikhlas itu belajarnya mohon maaf dari buang air besar. Walaupun malam makan sate, makan lontong ayam, makan ketupat sayur, sayur lodeh segala macam, besok pagi keluar aja. Tidak dilihat-lihat lagi yang keluar tempe apa sate ya. Jangan-jangan lontong ini ya Allah. Ikhlas dan tidak akan sakit hati. Itu ikhlasnya belajarnya seperti itu. Kenapa? Karena semua yang bersama kita adalah titipan. Anak, pasangan, harta, benda, pangkat, jabatan, semua ini adalah titipan. Adalah hak pakai, bukan hak milik. Dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan, sedangkan akhirat adalah tempat yang akan kita tinggali. Jadi cuma beda i dengan kan saja Pak, tetapi bedanya jauh sekali. Tapi anehnya kita sibuk serius mikirkan sesuatu yang justru akan kita tinggalkan, padahal dunia akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Ini pentingnya. Dan yang terakhir, sholat akan melatih diri kita menjadi sifat yang sabar. Berbahagianya kita manakala kita senantiasa dibersamai oleh Allah. Innallaha ma'asyabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Muaranya semua masalah itu karena kita tidak sabar. Orang korupsi itu karena tidak sabar menanti harta yang halal. Orang berzina itu karena tidak sabar menanti pernikahan. Orang saling bertengkar suami istri karena masing-masing tidak sabar. Masing-masing merasa benar, sehingga muncullah semua permasalahan. Nah, kalau sabar ini, tidak sabar ini menjadi muara permasalahan, berarti sebaliknya, sabar adalah menjadi muara solusi. Tadi, innallaha ma'asyabirin. Tambah lagi, wasta'inu bisyabri wasyolah. Sabar itu tidak ada sekolahnya Bapak Ibu, tetapi ujiannya tiap saat. Sabar itu besar dan berat, makanya hadiahnya surga. Kalau hadiahnya piring ya paling-paling rinso, soklin, ringan. Ya, mudah-mudahan terus kita berupaya melalui momentum Isra dan Mi'raj ini, iman kita semakin maju, iman kita juga semakin meningkat. Terutama pesan sholat ini yang paling penting. Usahakan dengan cara apapun jangan sampai meninggalkan sholat. Tidak bisa berdiri silahkan duduk, tidak sanggup duduk monggo berbaring, tidak bisa berbaring pakai isyarat, isyarat sudah tidak bisa, silahkan disolati. Ada Pak Imam di sini. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Anak-anak kita ajarkan untuk sholat, bekali ilmu agama. Insya Allah di sini nanti ada TPQ, maka disitulah kewajiban kita. Pak Ustadz, ilmu saya
sedikit saya tidak bisa mendidik anak-anak saya, daftarkan di TPQ, sekolahkan di masjid apa kegiatan remaja. Disitulah mereka mendapatkan bimbingan, maka kita juga akan mendapatkan manfaat dari anak kita. Kadang-kadang anak kita sekarang udah pinter jawabnya. Anak-anak remaja nih, ini masuk bulan puasa. Nah, cobalah itu loh teman-temanmu pada tadarusan di masjid. Lah anak sekarang pinter jawabnya, anak-anak Android kok. Apa jawabannya anak? Bu, Pak, dengar ya. Itu di masjid itu praktek satu-satu pakai mic. Nah, teman-temanku bisa ngaji semua. Lah saya kan ngajinya nggak bisa. Nanti kalau saya baca, orang pada bilang, itu siapa yang ngajinya belepotan begitu? Anaknya siapa itu? Nah, kan bapak sama ibu yang malu. Anak koplak ya begitu jawabannya. Nah, tolonglah, ini bapak lagi gak enak badan. Cobakah kamu baca surat Yasin kah? Atau baca nih? Tenang pak, sudah saya download. Ya Allah ya Rabbi, Allahu Akbar. Ya anak kita, jadi kita nggak punya anak yang soleh dan soleha. Kita punyanya HP Vivo yang soleh dan soleha. Nah, udah bilang, ayo mumpung masih ada waktu. Mudah-mudahan kita diberikan tadi doanya anak-anak kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan pelatihan. Kalau di situ selama bulan Ramadan anak kita dibiasakan sholat, insya Allah keluar dari Ramadan, sholat sudah menjadi kebiasaan anak-anak kita. Mohon maaf saya cerita sedikit bu, saya punya anak yang kedua itu kelas 1 SD. Saya heran, sehabis sholat isya, kemudian dia baca doa, dia berdiri lagi sholat, kok cuma 1 rakaat, saya bingung. Adik tadi ngapain? Ada yang lupa ya rakaatnya ya? Saya tanya begitu. Tidak papa, alhamdulillah adik sudah sholat witir. Bapaknya sholat witirnya kalau hanya pas sholat pas Ramadan, anaknya masih kelas 1 SD sudah sholat witir. Masya Allah. Kenapa? Dari sekolah juga dibiasakan. Memang hal yang baik itu dipaksa dulu nggak apa-apa. Makanya di sekolah kami ada anak-anak kami SD itu di absen. Siapa tidak sholat subuh? Kenapa? Dihukum. Tidak apa-apa, ini wujud pembelajaran. Lebih baik sakit sekarang, tapi nanti anak kita mendapatkan kenikmatan daripada kita sayang sama anak kita, tapi nanti terjerumus. Berapa lama kita mendampingi anak-anak kita, Bu? Berapa lama? Pergaulan sekarang, Masya Allah. Ya, HP ini sudah nempel di mana-mana. Makanya satu-satunya cara adalah dekatkan anak kita dengan tempat-tempat ilmu agama. Alhamdulillah di kompleks ini ada masjid, ada TPQ. Ayo kita ramaikan. Ayo kita makmurkan, ayo kita hidupkan TPQ di sini menjadi bekal untuk anak-anak kita sehingga di hadapan Allah kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan dari hikmah Isra Mi'raj malam hari ini ada yang bisa kita bawa. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat atau kata-kata kasar yang saya ucapkan, ya salah sendiri ya karena pilih saya ceramah, karena saya bukan makhluk yang halus. Karena saya makhluk yang kasar jadi omongannya agak kasar. Kalau mau yang halus-halus nanti cari penceramah dari golongan makhluk halus. Insya Allah halus-halus. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua. Sekali lagi, sholat harus kita jadikan tiang agama. Di rumah kita harus kita biasakan sholat. Anak-anak kita harus belajar sholat. Umur 7 tahun anak kita sudah mulai dididik untuk sholat. Sehingga sholat bukan lagi menjadi kebiasaan, tapi menjadi karakter dalam anak-anak kita. Amin. Allahumma amin. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, dan mari untuk kesempurnaan pertemuan malam hari ini kita menutup dengan doa. Kita akan bermuhasabah sebentar. Ini momen sudah akhir bulan Rajab. Tidak beberapa saat lagi kita masuk di bulan Sya'ban. Bulan Rajab adalah bulan pembersihan badan. Bulan Rajab adalah bulan pembersihan fisik kita. Sedangkan bulan Sya'ban besok adalah bulan pembersihan kolbu kita. Dan pada akhirnya bulan Ramadan adalah bulan pembersihan roh kita. Mari kita sama-sama mendudukkan hati kita sejenak, kita berdoa, mohon semoga Allah yang Maha Agung mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. A'udzu bikalimati tammati minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurrizati wasyiri syarifi syairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka fi husnil khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Duhai ya Allah ya Ghaffar, ampuni ya Allah seburuk apapun masa lalu kami, ampuni sebusuk apapun diri kami ya Allah. Ya Allah, ampuni maksiat hati kami, ampuni maksiat mata kami ya Allah. Ampuni mata ini yang senantiasa menatap dengan pandangan yang kasar. Ampuni ya Allah telinga ini dari mendengarkan apa yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, ampunkan lisan ini ya Allah. Berapa banyak saudara-saudara kami yang tersakiti oleh lisan dan tutur kata kami. Tuhai ya Allah, ampuni tangan ini yang sering mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kami. Ampuni ya Allah, kedua kaki ini sering melangkahkan kaki di tempat-tempat yang tidak Engkau ridhoi. Tuhai ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi keduanya sebagaimana Engkau mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Tuhai ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami, mereka yang telah mengajarkan kami ilmu mengenal-Mu, mereka yang telah mengajarkan kami ilmu mengenal jalan-Mu. Tuhai ya Allah, ampuni dosa para pemimpin kami ya Allah, pemimpin yang takut kepadamu, pemimpin yang yakin bahwa kepemimpinannya akan Engkau mintai pertanggungjawaban di hadapan-Mu. Duhai ya Allah ya Rahman ya Rahim, sembuhkan ya Allah saudara-saudara kami yang saat ini sedang Kau uji dengan penyakit. Lapangkan mereka yang dalam kesempitan, damaikan saudara kami yang bertikai ya Allah, satukan saudara-saudara kami yang tercerai-berai, fahamkan saudara-saudara kami yang sedang menuntut ilmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, karuniakan pada kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, wa ni'mah. Karuniakan keturunan yang soleh dan solehah. Berikan rezeki yang melimpah dan barokah. Ya Allah, temukan pasangan mereka yang mendambakan. Berikan keturunan bagi mereka yang merindukan. Duhai ya Allah, berikan kami kesehatan zahir dan batin. Temukan kami dengan Ramadan tahun ini ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk mengisi Ramadan tahun ini ya Allah. Jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dari Ramadan yang pernah kami temui ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tuhai Allah, terimalah ibadah sholat kami ya Allah. Sholat yang jarang khusyuk kami kerjakan, sholat yang hanya di sisa waktu kami lakukan ya Allah. Ampuni ya Allah, jadikan sholat menjadi melekat dalam diri kami dan keluarga kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai ya Allah, berikan yang terbaik untuk keluarga kami ya Allah. Dekatkan kami dengan segala sesuatu yang membuat kami semakin dekat dengan, jauhkan kami dari segala sesuatu yang membuat kami bisa semakin jauh dari. Duhai ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minasy shalihin. Rabbana hab lana minasy shalihin. Rabbana hab lana minasy shalihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya jabbar ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadana wa baikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.